Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Band is Brand edisi terbaru. Ini saya buat bukan karena terpaksa tanda kutip, tapi saya merasa perlu banyak hal saya jelaskan kembali sesuai dengan apa yang saya tahu dan perlu saya bagi. Nah, sejak dibukanya keran event, apalagi di Makassar, berlomba-lombalah teman-teman, komunitas, angkatan sekolah, angkatan kampus untuk bikin event musik utamanya. Banyak sekali, dan saya mencatat ada belasan event musik, event bertema musik atau jualan utamanya musik yang akan diselenggarakan sampai akhir tahun. Nah, beberapa hal menarik perhatian saya dan perlu untuk saya kupas dan berbagi dengan teman-teman semuanya, karena ini saya pikir penting sebagai tempat kita sama-sama untuk terus belajar. Banyak hal yang saya agak parah ya dalam hal eksekusi, hospitality, dan lain-lain. Tapi untuk kali ini saya coba untuk kembali ke dasar sekali, bagaimana sebenarnya membuat event atau merencanakan event yang jualan utamanya musik agar event musik tidak kolaps. Saya jadi ingat pernah bikin satu tulisan di blog saya ikomd.com yang karena suatu hal akhirnya harus terdelete permanen, my mistake, kesalahan saya pernah menulis tentang bagaimana event musik bisa kolaps. Banyak hal yang saya bicara di situ sebenarnya. Saya sementara mencari datanya, nanti mudah-mudahan bisa saya share sama teman-teman semuanya. Tapi yang jelas perlu sekali, bukan cuma teman-teman semua, saya juga perlu sekali untuk kembali mendalami, kembali menelusuri atau menyikapi dan menyetujui dengan segala macam kerendahan hati. Ternyata kita banyak salah langkah dalam mempersiapkan event musik. Nah, apa sebenarnya yang harus disiapkan? Banyak. Pertama pasti konsep. Kedua, konsep perencanaan ya sama ya. Terus kedua, kekuatan, sumber dana dan lain-lain. Riset dan lain-lain. Berikutnya mungkin bikin tim. Dalam event kita tidak perlu super tim, tapi apa yang kita butuhkan untuk bikin event musik sukses adalah tim yang baik, tim yang bagus. Super terlalu ekstrim buat saya. Bikin super tim, ada yang bilang my team is super team. Kalau saya tidak perlu super tim yang baik dan tim yang bagus dan penuh gairah, passion gitu. Terus nantinya kita akan bagi-bagi tugas lagi. Tapi persiapan awal adalah riset, penelitian, eventnya itu sasarannya siapa, terus akan bagaimana, dan lain-lain. Karena turunannya nanti banyak sekali setelah itu. Nah, persiapan yang akan saya bahas di sini karena kebetulan ada beberapa event yang ternyata menjadi masalah dan tidak terselenggara. Waduh. Atau eventnya jalan tapi eksekusinya amburadul dan lain-lain. Luar biasa. Nah, salah satu persiapan yang paling mendasar dalam membuat event musik ya pastinya adalah mengurus izin ya, mengurus permit. Nah, di tim saya malah ada orang-orang khusus yang memang urusannya permit atau izin. Kenapa hal itu perlu? Karena pada saat kita membuat event atau mengeksekusi event, ya, kita berdasarkan izin kegiatan atau izin keramaian. Kemana saja izin itu harus diurus? Ya, kita di Makassar ya harus pastinya ke Pemkot Kota Makassar. Nah, karena kita masih dalam belum endemi, jadi ya perlu juga untuk masuk ke Satgas COVID. Terus kita harus lagi meminta rekomendasi dari Dinas Pariwisata dan Ekraf. Terus masih ada lagi yang namanya Kesbang sebelum
izin tertulis ini, rekomendasi tertulis ini naik ke kepolisian atau Polrestabes Kota Makassar. Nah, kalau event kita tidak mengundang tamu dari luar Makassar, dalam arti ini gampangnya tidak ada bintang tamunya gitu, tidak ada bandnya, band nasionalnya, ya pengurusan itu cukup sampai di Polrestabes saja teman-teman ya. Dari situ nanti kan juga akan ditembuskan ke Polsek, tempat penyelenggaraan kegiatan kita. Nah, cukup di situ. Tetapi kalau event kita melibatkan band luar, ya, band tamu dari Jakarta, Surabaya, Bali dan lain-lain, kita perlu juga izin ke Polda, ya, dari Polrestabes naik ke Polda. Kalau event kita memboyong penyanyi atau band luar negeri, izinnya harus Mabes Polri. Nah, begitu teman-teman ya. Harusnya, namanya harus dibikin, harus diurus, harus dikantongi. Jadi jangan bikin event kalau tidak punya izin. Sama aja kalau banyak hal gitu, kalau kita mau bikin sesuatu tidak ada legalitasnya, tidak ada izinnya. Nah, ini penting dan harus dicermati gitu. Jangkik kucing-kucingan gitu. Karena ini juga berhubung dengan nantinya keamanan orang, kenyamanan orang nonton konser dan lain-lain. Jadi saya pesan kepada teman-teman semuanya, kalau mau bikin event musik, ya ini juga harus menjadi harus menjadi urusan yang harus diurus sejak awal. Perizinan. Tidak ada lagi event yang tidak memiliki izin. Jangan Ki. Belum lagi kalau saya bicara masalah penyelenggara event itu harus punya izin. Maksudnya penyelenggara event harus badan hukum. Kenapa banyak kejadian di Makassar? Eventnya selesai atau eventnya berantakan tengah jalan, IO-nya lari gitu. Tidak bisa cari di mana gitu. Nah, kita tidak bisa menuntut juga secara hukum karena penyelenggaranya bukan berbadan hukum. Makanya di Makassar sendiri kan ada beberapa asosiasi penyelenggara event. Nah, masuk ke situ teman-teman kalau mau banyak lebih enak, lebih leluasa dan lebih terkontrol, karena di live celebes atau backstagers atau evendo itu bisa dibantu di situ ya. Jadi banyak sekali sebenarnya kemudahan-kemudahan yang bisa kita dapatkan kalau kita berjejaring dengan sesama promotor event atau penyelenggara event atau eksekutor event. Nah, jadi perlu sekali ditekankan lagi, jangan coba-coba mau bikin event kalau tidak izin ke pihak yang berwenang. Saya kembali review lagi, kalau kondisi sekarang ada Satgas Covid, Dinas Pariwisata dan Ekraf, terus Kesbang, Polrestabes. Kalau event tidak mengundang event dari luar, selesai di situ. Nah, tapi nanti itu akan ada lagi beberapa sebenarnya karena ada beberapa institusi yang terkait. Tapi kalau untuk perizinan cukup di sini. Tapi kalau acara tak mengundang band dari luar Makassar, dari Jakarta kayak dari Bali, kayak dari Jogja, Bandung, Surabaya, ya harus izinnya juga harus minta ke Polda. Nanti dibuatkan dari sana rekomendasi turun kembali untuk dilaksanakan di lapangan oleh pihak berwenang yang ditunjuk sesuai dengan prosedur perizinan yang berlaku. Nah, begitu aja teman-teman. Nanti kita lagi akan sambung dengan video-video obrol-obrol kita atau permasalahan-permasalahan event. Kalau ada masalah event boleh tanya-tanya sama saya, komen di bawah. Ada juga nomorku di bio. Jangan ragu karena saya juga masih belajar, tapi apa yang saya coba sampaikan ke teman-teman ini adalah pengalaman saya dan tidak ada tendensi untuk merugikan atau membuat suasana yang sebenarnya kurang oke di beberapa kali event ini. Tidak kukompori istilahnya ya, tidak ada niat untuk begitu. Saya cuma mau meluruskan beberapa hal, dan karena kita beli tiket event musik, kita punya hak untuk tahu
apakah event itu punya izin atau tidak. Jadi saya pesankan Ki, itu penting dan wajib untuk dilaksanakan oleh IO atau komunitas atau apapun juga yang coba menggelar event. Menggelar event itu bagus sekali, apalagi musik ya. Saya juga butuh tontonan musik dan lain-lain gitu. Tapi kalau event sampai tidak berizin, luar biasa sekali nanti akibatnya. Jadi mohon diindahkan, karena ini bukan bukan mau provokasi, tapi ini adalah hal yang harus kita ketahui bersama. Nah, kalau ada masalah tentang event atau mau kita tanya persiapan eksekusinya bagaimana, asal jangan minta sponsor sama saya. Nah, tapi kalau mau dikasih kenal orang sponsor, boleh tonjol sedikit-sedikit. Mudah-mudahan bisa sharing, jangan malu-malu, komen dan bertanya juga. Saya juga bisa bertanya juga kepada yang lebih tahu, termasuk sama kita semua kalau ternyata memang kita lebih tahu dari saya. Begitu saja dulu Band is Brand edisi musik dan persiapannya, saya bilang gitu. Nah, mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan kondisi yang lebih oke, dan kita bahas musik yang kita bahas event musik yang luar biasa. Kan enak tau kalau kita review event yang kita sama-sama mantapnya gitu, kita bahas sama-sama kenapa itu berhasil. Oke, pamit ke dulu, nanti kita akan bikin video selanjutnya. Ewako.